heboh sekaligus menampar nurani. Itulah agaknya gambaran dari sebuah bencana alam yang baru saja melanda wilayah Aceh, Sumatera Utara, hingga Sumatera Barat yang sampai saat ini masih terjadi dan menimbulkan duka mendalam bagi seluruh warga yang terdampak. Menurut informasi yang didapatkan atau pada saat berita ini diturunkan, setidaknya banjir sudah menelan korban jiwa meninggal dunia sebanyak lebih 969 jiwa dan tidak terhitung lagi rumah, bangunan hingga fasilitas umum yang rusak akibat bencana ini. Di tengah kesedihan itu, rupanya tercetuslah sebuah ciutan dari Denny Sumargo yang kemudian viral dan menjadi perbincangan hangat di sosial media. Densu sapaan akrabnya tanpa ragu menyatakan siap ikut turun tangan, bahkan menyiapkan uang sejumlah 1 miliar rupiah demi menyelamatkan hutan Indonesia. Lantas, dari manakah sebenarnya ide itu muncul? Apa sebenarnya tujuan besar Denny Sumargo di balik gerakan kemanusiaan ini? Apakah benar ia siap mengawal langsung penyelamatan hutan Indonesia? Dan bagaimana reaksinya ketika ada pihak yang mempertanyakan gerakan relawan yang justru membantu korban bencana? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual, tetapi sebelumnya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa Intens Investigasi, seperti yang telah diberitakan sebelumnya, atau terkait banjir besar yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, yang tidak hanya menimbulkan kerugian besar, tetapi juga memunculkan keprihatinan nasional setelah terjadinya bencana ini. Bagaimana tidak? Dari beberapa pemberitaan di sosial media, terlihat bahwa banjir ini tidak hanya membawa air dan lumpur, tapi juga puluhan bahkan hingga ratusan kayu gelondongan tersangkut di tepian sungai dan menghancurkan permukiman warga. Ya, bukan hal baru memang jika banjir kerap membawa hasil tebangan liar dari hutan. Namun kali ini selain jumlahnya yang tidak wajar, kabarnya terdapat pula angka atau nomor tertentu yang ditulis dengan cat atau kapur. Maka dari itu spekulasi pun muncul kalau banjir ini disebabkan karena adanya praktik penebangan atau pembalakan liar yang terjadi di beberapa hutan di tanah air. Dan hal ini pula agaknya yang disadari betul oleh mantan pebasket sekaligus podcaster Denny Sumargo yang menyatakan siap ikut turun tangan, bahkan menyiapkan uang sejumlah 1 miliar rupiah demi menyelamatkan hutan Indonesia. Dan usut punya usut Densu sapaan akrabnya mengaku sebenarnya ide ini bermula dari TikToker yang juga kini menjadi aktivitis lingkungan, Pandawara Group. Pertama kali menginisiasi ide ini lewat akun media sosialnya dan mengajak masyarakat Indonesia untuk bersatu berdonasi membeli hutan agar tidak dialihfungsikan. Melihat gerakan tersebut, Denny Sumargo ditemui awak media pun akhirnya buka suara dan menyampaikan bahwa dirinya sangat tertarik dengan ide penyelamatan hutan tersebut. Bahkan Densu menuturkan lucu jika ia memiliki saham hutan di Indonesia dengan jumlah yang tak main, yakni sebesar 1 miliar rupiah. Lebih lanjut, ia juga menilai gerakan ini agaknya bukan hanya sebuah bentuk dari solidaritas, tetapi juga pesan moral bagi pemerintah dan pihak terkait. Makanya ia menekankan bahwa penjagaan hutan adalah tanggung jawab bersama, sehingga kedepannya generasi mendatang tidak mewarisi kerusakan alam yang dilakukan generasi hari ini. Dari postingannya Pandawara, yang kemudian gua nggak tahu serius atau enggak ya. Cuma kalau serius juga boleh lah gitu. Makanya gue bilang, ya yuk ayo gue 1 miliar pertama deh gitu. Karena gue juga cukup merasa terganggu dan resah dengan banyaknya penambangan liar dan juga penebangan pohon liar yang kemudian secara tata kelola lingkungan itu menurut saya pribadi
meresahkan, yang harusnya lebih ditertibkan lagi dan kemudian lebih dijaga lagi secara aturan dan juga diatensi menurut aku. Itu sebenarnya bentuk keresahan saja. Tapi kalau kemudian akhirnya itu bisa terwujud juga lucu juga sih gitu. Gue punya saham hutan 1 miliar dan nggak akan gue tebang sama sekali gitu ya, karena untuk menjaga hutan kita itu sebenarnya ini pesan sih untuk pemerintah, di mana kita di semua, saya yakin pemerintah juga peduli, cuma kepedulian itu harus hadir dalam bentuk sikap dan juga tanggung jawab bagaimana menata lingkungan kita supaya jangan mengakibatkan dampak yang buruk. Hanya itu saja. Saya yakin pesan itu pasti diterima oleh pemerintah, karena pemerintah juga pasti mereka juga akan mengevaluasi dan terus mengevaluasi kebijakan-kebijakan yang perlu dilakukan. Salah satu contoh kan kemarin ada 1080-an apalagi namanya sertifikat tanah di Tesonilo yang masih daerah kawasan konservasi yang akhirnya dibatalkan kan sama. Dan masih dalam perjumpaannya dengan awak media, Densu juga menyoroti perilaku sejumlah oknum penebang liar yang dinilainya hanya mementingkan keuntungan pribadi tanpa memikirkan dampak jangka panjang. Menurutnya, tindakan seperti ini pada akhirnya justru mewariskan bencana bagi generasi yang akan datang. Densu juga menegaskan bahwa hutan bukan sekadar sumber ekonomi, tetapi benteng pertahanan alam yang menentukan keselamatan manusia. Jika hutan terus ditebang secara serampangan, maka bukan tidak mungkin negara kecintaan kita, Republik Indonesia ke depan, tidak hanya akan tertimpa dari bencana banjir bandang, tetapi juga longsor, krisis air, hingga hilangnya habitat hewan dan tumbuhan akan menjadi ancaman nyata. Kita kan menganggap ini dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang hanya menguntungkan diri sendiri dan memperkaya diri sendiri, tapi kemudian tidak memikirkan dampaknya. Kita udah lihat kan dampaknya, apa yang terjadi di Sumatera terhadap keluarga dan saudara-saudara kita di Aceh, di Sumut dan Sumbar. Itu terjadi bukan karena tanpa sebab loh, dan kita nggak bisa nyalain alam dan iklim. Itu pasti akan terjadi, alam dan iklim dan terjadi di semua negara. Tapi bagaimana negara-negara lain mengantisipasi itu kan ya pasti ya dijaga lingkungannya dulu, tanah serapan yang ada di situ. Daerah Aceh itu kan banyak tanah gambut. Bagaimana tanah gambut itu sebenarnya kan tidak cocok kalau kemudian jenis-jenis tanaman yang jenis kelapa sawit dan lain-lain itu masuk di sana, karena resapan daripada pohon kelapa sawit itu beda dengan pohon-pohon yang lain gitu. Oleh karena itu sebenarnya ini bentuk kekhawatiran kita, jangan sampai di masa depan generasi penerus kita ditinggalkan bencana gitu. Karena negara kita itu kan negara yang sangat tropis, curah hujan dan iklim kita itu sangat ekstrim sekali, bisa terjadi dalam waktu cepat. Makanya kan pohon-pohon itu dan hutan-hutan itu adalah pelindung kita. Itu yang harusnya kita jaga. Dan semoga dengan ada kejadian ini bisa menjadi pengingat dan juga momen bangkitnya awareness untuk semua pihak, terutama pemerintah yang punya peran penting menjaga lingkungan kita, supaya bayangkan loh berapa banyak korban jiwa yang kemarin. Ini belum, masih banyak tiba-tiba hujan keras berikutnya yang kalau kemudian penambangan dan juga penebangan hutan liar ini dibiarkan terus, yang bisa memberikan dampak yang sangat buruk kepada orang-orang di sekitar kita gitu. Ya mungkin untuk beberapa oknum dia menganggap nyawa orang nggak penting gitu. Tapi buat kita yang masih punya empati, kita menganggap itu suatu hal yang penting sekali. Sementara itu, kembali lagi pada bencana alam yang sudah terjadi di Aceh, Sumatera Utara, hingga Sumatera Barat, yang sampai saat ini masih dan menimbulkan duka mendalam bagi seluruh warga yang terdampak. Karena menurut informasi yang didapatkan, atau pada saat berita ini diturunkan, setidaknya banjir sudah menelan korban jiwa meninggal dunia sebanyak lebih 969 jiwa. Dan tidak terhitung lagi rumah, bangunan, hingga fasilitas umum yang rusak akibat bencana ini. Densu dalam hal ini pun mengaku sudah mulai mengambil langkah nyata di lokasi terdampak. Ia menyebut sudah membuat beberapa poskoyan, diantaranya sudah mengirimkan bantuan barang dari Jakarta dengan jumlah kurang lebih sebanyak 5 ton. Selain itu, yang menjadi fokus utamanya saat ini adalah kepada rehabilitasi dan juga pemulihan.
Sadar betul bahwa dampak kejadian ini akan menimbulkan trauma yang parah dan berkepanjangan. Makanya menurut Densu, hal itu sangat perlu untuk dilakukan. Jadi rencana untuk membuat posko itu sudah aku lakukan dari awal. Kemudian aku sudah melanjutkan ke beberapa titik. Tadi aku baru selesai mengirimkan bantuan barang lagi yang memang harus kita berangkatkan dari Jakarta sekitar 5 ton bersama dengan teman-teman relawan yang kemudian bertugas di sana. Jadi sebenarnya apresiasi ini untuk tim relawan menurut aku, di mana aku udah pesan sama mereka, aku pengen memfokuskan kepada rehabilitasi dan juga pemulihan daripada korban-korban bencana di Sumatera ya sejauh aku bisa. Karena peristiwa ini untuk pemulihannya perlu waktu lama. Terakhir di Lewotobi itu saya pergi ke sana sampai 2 tahunan. Jadi mereka harus punya posko di mana mereka di sana bisa tetap hidup, makan, dan melanjutkan kehidupan mereka karena tanah dan rumah mereka sudah hilang. Terus kemudian dampak yang paling besar itu kan orang nggak sadar sebenarnya anak-anak. Makanya aku juga mengirimkan fasilitas belajar, meja belajar, apa semua, termasuk kompor dan alat masak, supaya mereka bisa masak. Karena kan pada saat kemarin kan orang nggak kepikiran terlalu banyak kan. Yang penting kan mie instan apa semua, itu nggak salah. Cuma sekarang ini bagaimana kita bisa support mereka melewati masa-masa sulit mereka. Total 27.000 jiwa, berapa ya kalau nggak salah. Gimana mereka kehilangan rumah, kehilangan keluarga, kehilangan sanak saudara. Iya, dan itu kan perlu pemulihan yang cukup panjang. Ya semoga juga dari kita warga kesupport juga nih sama pemerintah untuk pemulihan yang lebih cepat gitu. Supaya pemerintah bisa bantu pemulihan rumahnya segala macam karena mereka tuh hidupnya dari tanah itu. Kalau tidak ada tanah itu mereka hidup dari mana? Dan satu hal lain yang juga agaknya masih berkaitan dengan langkah konkret yang dilakukan Densu di tengah bencana besar yang melanda adalah pernyataan dari pihak tertentu yang mungkin sempat viral dan mempertanyakan dari mana sumber biaya pulsa satelit Starlink atau internet berkecepatan tinggi yang akan digunakan untuk membantu komunikasi para korban di wilayah terdampak. Dan melalui unggahannya di media sosialnya, Densu sebelumnya sempat menegaskan bahwa ia siap menanggung biaya tersebut dan meminta agar tagihan A langsung dikirimkan kepadanya. Dan lagi saat ditemui awak media, ia menegaskan bahwa sebenarnya awalnya ciutan itu adalah candaan. Namun, jika tagihan itu benar dikirimkan kepadanya, ia pun mengaku siap dan menambahkan sebuah komentar seperti berikut ini. Yang intinya ia berharap bahwa komentar-komentar seperti itu tidak keluar karena dapat memecah belah bangsa. Pertama, sebenarnya gue nggak serius-serius amat sih, tapi kalau misalnya memang masalah pulsa tagihannya dikirim ke gue ya sudah lah ya. Sebenarnya gue hanya bentuk daripada satir gue aja. Gue tidak ada masalah dengan pihak-pihak terkait. Gue yakin pihak terkait bukan orang-orang jahat. Cuman statement-statement yang sering keluar itu bikin gerah juga gitu loh. Maksudnya nggak usah dibikin statement begitu gitu. Karena gini, ini gue ngomong secara general ya. Kita kan tahu di sosial media itu yang menjadi keresahan masyarakat adalah statement-statement yang nggak perlu keluar. Salah satunya kan statement yang keluar kemarin dari salah satu kerabat kita anggota DPR. Yang maksudnya itu jadi bahan untuk hujatan netizen. Gue pribadi menyayangkan hal itu karena menurut gue itu memecah belah bangsa. Bangsa ini dipecah belah dengan narasi-narasi yang ada di sosial media karena ada bahannya. Jadi jangan dikasih bahan gitu. Gak usah bikin statement yang akhirnya bisa membuat orang tuh jadi ngerti kan gitu. Karena gue gak suka ketika bangsa ini dipecah belah, mau pemerintahnya, mau rakyatnya, kita ini satu bangsa. Kalau kenapa-napa ya kita semua yang rugi kan. Satu hal lain yang tak kalah menyita perhatian publik adalah tanggapan Denny Sumargo mengenai pernyataan seorang anggota DPR yang sebelumnya sempat mempertanyakan gerakan para relawan masyarakat
yang ikut turun langsung membantu korban bencana di Sumatera. Pernyataan tersebut sontak menuai kritik dan bahkan hujatan dari warganet karena dianggap tidak sensitif di tengah situasi yang begitu memprihatinkan. Menanggapi hal itu, Denny Sumargo tak mau berkomentar banyak. Apalagi ia juga melihat betul bagaimana TNI dan Polri berjibaku di lapangan dalam membantu korban yang terdampak. Maka dari itu, Densu menegaskan bahwa saat ini bukan waktunya memperdebatkan siapa yang berhak atau tidak berhak memberi bantuan, tetapi bagaimana seluruh elemen bangsa dapat bekerja bersama agar masyarakat di wilayah terdampak bencana tidak merasa sendirian. Dengan nada tegas, ia menyampaikan bahwa setiap bantuan dari manapun asalnya adalah bentuk kepedulian dan justru harus didorong, bukan dipertanyakan. Tapi berangkat dari pengalaman saya dulu, masalah donasi, memang pengaturan tentang undang-undang donasi itu apabila dilakukan secara perorangan dan tidak memiliki izin, dia bisa melanggar undang-undang PUB, pengumpulan uang dan barang, dan itu bisa hasil donasinya dianggap ilegal dan kemudian disita oleh negara. Gue lihat sendiri kok negara hadir. TNI, Polri berjibaku di lapangan itu kelihatan. Cuma masalahnya standarnya itu penanggulangan bencananya begitu terus gitu loh. Kita kan perlu evaluasi, kita perlu perbaikan. Itu yang menjadi keresahan daripada banyak masyarakat. Oke, posko itu memang pribadi seperti komitmen gua. Nanti kalau misalnya gua rasa perlu, nanti gua tambah lagi, tapi secara berkala dan lebih ke diam-diam ya. Kemarin gue kesel aja sih, makanya gue tiba-tiba nge-posting flexing bantu orang. Biasanya kan gue enggak. Sebenarnya sih jumlah yang gue keluarkan itu nggak penting, karena menurut gue apa yang sudah kita berikan untuk kepedulian kita itu jauh lebih penting ya. Apa yang dilakukan oleh Ferry Irwandi, kemudian Pras Teguh, terus Atta Halilintar dan teman-teman yang lain, yang menurut gue itu bentuk kepeduliannya yang lebih penting kan. Walaupun akhirnya itu sebenarnya adalah sentilan lah. Sentilan bagaimana sebenarnya kita berharap negara hadir lebih cepat. Jadi di sini jangan sampai kesannya negara nggak hadir ya. Ya pemirsa, memang di tengah bencana yang terjadi kepedulian kita terhadap sesama sangat dibutuhkan. Hal ini juga dibuktikan dengan beberapa public figure dan sederet selebriti lainnya ikut tergerak untuk turun langsung membantu para korban. Bahkan, tak sedikit dari mereka yang menyumbangkan dana fantastis hingga terjun ke lokasi bencana tanpa ragu. Lantas seperti apa momen kepedulian para selebriti tersebut? Dan siapa saja yang memberikan dukungan luar biasa untuk masyarakat di Sumatera? Pemirsa Intens Investigasi. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribes hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribes. Ya pemirsa, seperti diceritakan sebelumnya, memang di tengah bencana yang terjadi kepedulian kita terhadap sesama sangat dibutuhkan yang dilakukan selain untuk meringankan kesulitan sadudara kita yang terdampak, juga memberikan dukungan moral kepada mereka. Dan hal ini tampaknya juga dibuktikan oleh Raffi Ahmad yang tak main memberikan donasi sejumlah 15 miliar rupiah. Seperti inilah momen Raffi Ahmad memberikan bantuan untuk para korban bencana alam dan juga membenarkan bantuan tersebut benar diberikan olehnya saat ditemui tim Intens Investigasi kemarin. Enggak, intinya bukan masalah itunya, yang penting kita memberikan kontribusi yang paling terbaik. Yang namanya juga kita bukan hanya ini kan satu Indonesia, harus sama-sama lah. Negara hadir, masyarakat hadir, kita sama-sama. Semoga saudara-saudara kita yang kena bencana semuanya keluarganya diberikan ketabahan. Ya banyak juga meninggal dunia diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita sama-sama berdoa. Ayo semua rakyat Indonesia kita bersatu. Negara hadir, masyarakat semuanya hadir. Kita sama-sama.
Selain Raffi Ahmad, terdapat pula beberapa deretan selebriti lainnya seperti Zaskia Adya Mekah yang tampak memberikan bantuan kemanusiaan untuk korban bencana alam di Sumatera. Ia pun terlihat mengunjungi salah satu korban yang rumahnya telah tertimbun lumpur. Seperti inilah momen Zaskia Adya Mekah mengunjungi korban bencana alam di Sumatera. Dan setali 3 uang dengan Raffi Ahmad dan Zaskia Adya Mekah, ada juga nama selebriti Anada Omesh yang pun ikut memberi bantuan untuk anak-anak yang juga menjadi korban bencana alam. Luar biasa aksi dari para selebriti sebelumnya. Cerita mengejutkan juga diutas artis Chiki Fauzi yang baru saja pulang pasca menjadi relawan bencana banjir Sumatera. Seperti apa cerita Chiki Fauzi? Benarkah di tengah kesulitan akibat banjir, warga Sumatera bahkan semakin digencet dengan harga pangan yang melambung tinggi? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribes hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribes. Menceritakan pengalamannya turun langsung dalam bencana banjir yang mengguncang Sumatera beberapa waktu lalu. Aktris Chiki Fauzi kepada pemirsa Intens Investigasi pun menceritakan pengalaman sedihnya. Mulai dari melihat langsung bagaimana banjir meluluh lantakkan jalan, gedung, bahkan rumah sakit. Sehingga akses jalan pun terputus, hingga antrian BBM yang mengular panjang. Menurutnya hal ini pun menjadi faktor lain yang menyulitkan warga. Bayangkan saja kenaikan bahan pangan penting contohnya telur. Saya sih udah absurd banget sih Mbak. Jadi waktu aku datang ke sana, kan dari Medan itu landing terus kita menuju camp dapur umum ya di Tanjung Puro. Itu kan di jalan tolnya kanan kiri sawit ya, tapi airnya tuh nggak nyerap. Jadi menggenang banget. Jadi emang kita banyaknya jalan sih, jalan ke poskonya dari satu dusun ke dusun lain juga jalan 2 jaman lebih. Dan jalan-jalan di sana itu banyak banget mobil, truk segala macam, antri BBM, antri di pom bensin tuh panjang banget sampai keluar isinya orang marah-marah. Dan itu akhirnya pick up kita yang angkat kita dari satu dusun ke dusun lain tuh pokoknya dapat BBM-nya tuh ngantri 3-4 jam kalau nggak salah drivernya cerita. Jadi memang lagi selangka itu yang di Sumatera Utara. Kalau nggak salah it happen juga di Sumatera Barat dan Aceh. Kayaknya mungkin lebih langka lagi bahkan kalau di Aceh. Terus barang-barang yang dibelanja di sana juga emang jadi naik-naik banget. Telur juga sampai mahal banget. Kalau nggak salah satu telur kayak 15.000. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Jangan lupa saksikan terusi Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribes hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribes.